tentang sejarah. Jadi sejarah perang Palestina itu seperti apa sih, Bang? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Bicara soal sejarah, sebetulnya kita bisa bilang bahwa kenapa kemudian hari ini Palestina bisa dikuasai atau bahkan dijajah oleh Israel. Ini sebenarnya efek dari keruntuhan Turki Utsmani pada tahun 1924. Ya, kondisi umat ketika itu sedang lemah, sedang ngedown, apalagi secara sistematis ketika itu Turki Utsmani itu diruntuhkan pada tahun 1924. Nah, dari situ, dari tahun 1924 sampai 1948 kan wilayahnya terpecah-pecah, ya. Nah, wilayah Palestina ini ketika itu berada dalam mandat Liga Bangsa-Bangsa yang sampai hari ini kita kenal sebagai PBB. Nah, dari Liga Bangsa-Bangsa itu yang kita kenal peristiwanya sebagai Britain's Mandate of Palestine sebenarnya. Jadi mandat Britania atas Palestina antara tahun 1924 sampai 1948, ya. Nah, dari situ seolah-olah Inggris ketika itu yang wilayah itu diamanahkan oleh PBB kepada Inggris, memberi mandat kepada Israel, pada bangsa-bangsa Yahudi di seluruh dunia untuk menyerahkan kekuasaan negara Palestina. Yang ketika itu Palestina adalah negara yang sudah berdaulat. Nah, dari tahun itu dijelaskan lewat peristiwa Mandate of Palestine ini, seolah-olah Israel punya hak untuk datang ke Palestina lalu mengklaim negeri itu sebagai miliknya. Nah, itu fase pertama. Fase kedua antara tahun 48 sampai tahun 67. Ketika tanggal 15 Mei Israel mendeklarasikan berdiri sebagai sebuah negara, tentu bakal banyak penolakan ketika itu dari negara-negara Arab, bahkan dari rakyat Palestina itu sendiri. Nah, dari tahun 1948 sampai 1967 banyak sekali terjadi peperangan. Tahun 49 misalnya perang Arab Israel. Ya, perang penyatuan bangsa-bangsa Arab melawan Israel. Pada saat itu terjadi kekalahan oleh bangsa-bangsa Arab. Ya. Tahun 50-an. Tahun 50-an terjadi juga perang dan seterusnya. Jadi tahun 48 sampai 67 itu perang. Nah, dari 67 sampai 2000 ini banyak juga peristiwa. Perjanjian-perjanjian damai ketika itu yang dipimpin oleh Israel dan Presiden Palestina ketika itu Yasir Arafat, ya, tahun sampai tahun 2000-an banyak peristiwa-peristiwa terjadi. Yang diantaranya Intifada pertama. Intifada itu ya kita tahu ya, gerakan Intifada itu melawan apapun, melawan agresi orang Israel menggunakan alat apapun yang orang ketika itu mereka punya. Pakai batu dilempar, pakai apapun ya, pakai benda-benda apapun yang ada di sekitar mereka digunakan untuk melawan. Nah, ketika itu sempat beberapa kali terjadi proses perdamaian, perjanjian. Resolusi PBB itu banyak sekali tahun 1967 sampai tahun 2000. Tapi sebagian besar, bahkan semuanya resolusi yang dilakukan oleh PBB itu, Majelis Umum PBB, baik itu Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB, lagi-lagi Israel sebagai negara yang ilegal ketika itu, ya mereka banyak sekali melanggar gencatan senjata resolusi PBB. Nah, dari tahun 2000 sampai sekarang, ya, bangsa-bangsa Palestina, wilayah-wilayah Palestina terus dicaplok, dikurangi, bahkan pengusiran besar-besaran, eksodus besar-besaran karena wilayah mereka terpaksa oleh militer Israel dan didirikan oleh pemukiman Israel di situ. Ya, dari tahun 1948 sampai tahun sekarang kalau kita lihat, ya, Palestina itu nggak lebih menguasai dari 5% dari seluruh wilayah Palestina ketika itu, dan 95%-nya dikuasai Israel. Ya, jadi itu sejarahnya secara singkat, ya, mungkin di beberapa kajian kita bisa ulasin lebih dalam. Ya, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua ya. Tentang kondisi Palestina dan Al-Aqsa tuh saat itu seperti apa sih, Bang, kondisinya di sana? Terakhir di bulan April sampai Mei, bangsa-bangsa di Palestina itu yang banyak yang kemudian menjadi pengungsi di berbagai negara, di Turki, di Yordan dan sekitarnya, mereka melakukan gerakan yang kita kenal hari ini Great Return March,
dimulai dari bulan Maret, April, Mei. Ya, itu peristiwa semacam gerakan yang intinya menyeru kepada warga negara Palestina untuk kembali ke wilayahnya mereka masing-masing. Itulah disebut sebagai Great Return March gitu. Kembali dalam jumlah yang besar-besaran. Nah, kondisinya demikian. Jadi yang pertama itu menyeru pada bangsa-bangsa Palestina untuk kembali ke wilayahnya. Kedua, mereka melakukan demonstrasi di perbatasan Gaza dan Palestina. Gaza dan Israel, dari Gaza dan Israel. Apa yang mereka lakukan? Mereka bariskan ban bekas di sana, lalu mereka bakar ban itu. Gunanya untuk apa? Mengelabui Israel. Karena sampai hari ini sudah lebih dari 35 orang tewas. Ya, gara-gara di sniper oleh tentara Israel di perbatasan itu. Ya, 35 orang tewas, 2.000 luka-luka. Itu yang terjadi di Palestina dan perbatasan Palestina dan Israel hari ini. Jadi nggak fair, mereka melakukan demonstrasi ya, tapi dibalas dengan tembakan sniper. Sudah lebih dari 35 yang tewas hingga ini. Itu yang terjadi sekarang saat ini. Dan aksi ini sampai terus berlanjut nanti sampai tanggal 15 Mei. Yang bagi orang Palestina 15 Mei itu adalah hari Nakba. Hari Nakba itu hari pengusiran besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Israel kepada warga negara Palestina. Tahun 1948 itu yang dikenal dengan hari Nakba. Nakba itu hari duka cita, hari kesedihan yang mendalam bagi orang-orang Palestina. Nah, bagi Israel 15 Mei itu adalah hari jadinya bangsa mereka. Berdirinya negara Israel kan 15 Mei 1948. Ya. Nah, orang-orang Palestina akan terus memperjuangkan ini sampai tanggal 15 Mei nanti. Dan 14 Mei kan wacananya adalah Presiden Donald Trump akan datang ke Palestina, ya, akan datang ke Yerusalem, lalu meresmikan kedutaan besar yang baru. Gitu. Kalau aneh melihat, seenggaknya ada 3 alasan kenapa kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia perlu peduli sama Palestina. Yang pertama, kita punya beban sejarah dengan Palestina. Mesir dan Palestina adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 45. Ketika negara-negara di dunia itu bungkam, Mesir dan Palestina, negara yang pertama kali di awal-awal menyatakan bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan Indonesia adalah saudara mereka. Kita punya beban sejarah itu. Yang kedua, kita punya alasan konstitusi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita jelas mengatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan Indonesia adalah negara yang menentang segala bentuk penjajahan. Hingga hari ini Palestina adalah satu-satunya negara di dunia yang masih dijajah dan belum merdeka hingga saat ini. Yang ketiga, alasan spiritual. Kita adalah umat Islam dan dalam Islam kita diajarkan bahwa seorang muslim dengan yang muslim yang lain itu bersaudara, ibarat satu tubuh. Kalau ada saudara kita yang sakit, ya maka tubuh kita yang lain juga harus merasa sakit. Ya. Jadi itu 3 alasannya. Dan apa yang kemudian bisa kita lakukan? Ya. Yang pertama sebetulnya yang bisa kita lakukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah juga. Kalau kita melihat kemungkaran kan, yang pertama yang kita lakukan adalah ubah dengan tangan. Tangan yang di sini maksud dengan kekuasaan. Ini bukan wilayah kita, wilayahnya pemerintah yang punya kekuasaan, dan kita akan terus dorong itu. Yang kedua, ubah dengan lisan. Maksudnya dengan lisan adalah dengan ucapan, dengan apapun yang membuat kita berani mengatakan kebenaran. Nah, bagaimana realisasinya? Kita bergabunglah dengan segala bentuk kegiatan yang itu menyerukan kemerdekaan Palestina dan menyerukan kecaman terhadap Israel. Salah satu contohnya aksi, misalnya apa yang bisa kita lakukan? Aksi. Terus kemudian menggalang dana, itu kan juga termasuk perjuangan. Menggalang dana yang kita kumpulkan lalu kita salurkan dengan lembaga resmi untuk lalu selanjutnya disalurkan kepada bangsa Palestina. Yang ketiga, ya, kita bisa juga berdoa. Ya. Kita doa sama Allah, semoga
saudara-saudara di Palestina, kita di Palestina. Ya, tentu yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah dengan hinggarin ya, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, selain aksi sudah kita lakukan, selain dana sudah kita lakukan, tentu ya usaha yang kita yang paling seminimal dari usaha kita adalah berdoa. Ya, berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina, supaya Allah mengazab orang-orang Israel ya, yang begitu kejam ya. Dan kita juga berdoa semoga ya Allah menangkan rakyat Palestina. Oke. Berbicara tentang bagaimana sih masa depan dari Palestina gitu. Apakah mungkin perang ini bakal berakhir gitu? Menurut Bang Rus seperti apa? Kalau kita bicara soal masa depan, sudah janjinya Allah bahwa Allah akan menangkan agama ini, Allah akan menangkan orang-orang yang beriman. Tentu persoalannya adalah kalau Allah sudah jamin dan Allah sudah pastikan bahwa orang-orang beriman itu akan menang, Islam itu akan menang, tinggal pilihannya ada di kita sebetulnya, mau memenangkan itu atau enggak. Ini akan berakhir ketika umat Islam bersatu, ketika giroh keislaman kita tinggi, ketika semangat jihad kita sudah ada dalam diri setiap umat Islam, ya, bangsa Palestina akan dibebaskan ketika umat Islam bisa membebaskan dirinya dari rasa kepengecutan, dari rasa rendah diri. Tentu ketika umat Islam ya umat di Palestina bisa merdeka ketika kita punya pemimpin yang berani mengatakan kebenaran di hadapan bangsa-bangsa. Bangsa Palestina bisa merdeka ketika seluruh dunia berani mengatakan ya bahwa Palestina adalah negara yang merdeka. Ada suara bunyi tuan. Ya, monggo. Itu dicek dulu. Udah. Ya. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir mungkin ini Bang. Nah, Dari teman-teman yang berasal dengan Palestina tentang apakah ada kaitannya antara peperangan yang tadi di Palestina juga di dalam Al-Quran ini? Apakah juga sebagai tanda dari akhir zaman ini? Quran ataupun dari banyak riwayat hadis, sebenarnya secara umum pertanda akhir zaman ataupun perang akhir zaman itu Rasulullah menyebutkan perang akhir zaman itu akan terjadi di wilayah Syams. Syams itu sekarang 4 negara: Lebanon, Yordania, Suriah, dan Palestina. Ya, tentu banyak hadis yang mengatakan bahwa yang pertama, wilayah Syams ini akan menjadi wilayah peperangan akhir zaman. Ini hadisnya sahih dan sudah banyak mungkin kita dengar bahwa titik perjuangan terakhir umat Islam adalah peperangan di wilayah Syams. Ya. Yang kedua, Palestina akan menjadi wilayah akhir dari hijrahnya umat Islam. Jadi ketika seluruh dunia ini berantakan, ya, sudah terjadi perang, sudah mau di akhir zaman, maka tempat hijrahnya teraman bagi kaum muslimin itu ada 2 tempat ya. Ada 3 tempat gitu ya. Ada Masjidil Haram, ya, ada Mekah, ya, Madinah, dan ketiga di Masjidil Aqsa. Jadi hijrahnya terakhir. Yang ketiga, wilayah Palestina yang sekarang ini akan menjadi tempat berlindung teraman dari Dajjal, ya, dari Dajjal, ya. Selain tadi 2 tempat yang Anda sebutkan di Mekah, ya, Masjidil Haram, ya, di Madinah, ya, di Masjid Nabawi, yang ketiga di Al-Aqsa, ya. Jadi ini sebenarnya pertanda, ya, dan benteng pertahanan iman terakhir umat Islam itu ada di Palestina, ya, benteng pertahanan iman. Jadi untuk menguji seseorang muslim itu masih beriman atau tidak, lihat pembelaannya dia terhadap Palestina. Dia membela Palestina atau tidak. Kalau masih ada keimanan dalam hatinya, sekecil apapun, dia pasti akan membela Palestina. Ya. Tapi kalau tidak ada keimanan, dia akan tidak membela Palestina. Minimal dia tidak akan simpati dengan Palestina.
Kalau orang masih bisa simpati dan membela Palestina, insya Allah keimanan masih ada dalam diri. Ya. Dan tempat dihabisinya Dajjal kan juga di wilayah Syam, ya, oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi di sana. Jadi ini sebenarnya mengarah pada skenario akhir zaman sebetulnya. Ya. Masalahnya akhir zamannya kapan? Jangan tanya aneh, nggak tahu. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Oke, alhamdulillah. Tadi kita sama-sama kita memahami, juga kita sama-sama belajar tentang apa yang terjadi di sana, di Palestina sana, di Al-Aqsa dan juga sekitarnya gitu. Dari mulai sejarahnya, juga dari bagaimana sih mereka disiksa, bagaimana support dan dukungan dari dunia kepada Palestina yang ternyata masih kurang dan ternyata nggak berefek kepada mereka gitu di sana. Maka dari itu untuk teman-teman